Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back channel Sofit. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan sharing lagi dengan teman-teman terkait dengan bentuk sediaan obat. Nah, untuk teman-teman yang pengen tahu tentang bentuk-bentuk sediaan obat, silahkan tonton terus video ini sampai akhir dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe yang ada di bawah. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Dan seperti biasa, saya selalu mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung dan mensupport channel ini. Saya doakan kalian sukses dan sehat selalu. Amin. Nah, oke, langsung aja kita kepada pembahasan hari ini, yaitu tentang bentuk sediaan obat. Sediaan obat atau BSO diperlukan agar penggunaan senyawa obat dalam farmakoterapi dapat digunakan secara aman, efisien, dan atau dapat memberikan efek yang lebih optimal. Nah, di sini BSO atau bentuk sediaan obat memiliki beberapa manfaat. Manfaat yang pertama dapat melindungi dari kerusakan, baik dari luar maupun dalam tubuh. Manfaat yang kedua dapat menutupi rasa pahit dan tidak enak dari bahan obat. Nah, manfaat yang ketiga dapat melengkapi kerja obat agar lebih optimal, contohnya dalam sediaan topikal ataupun inhalasi. Manfaat yang terakhir atau manfaat yang keempat yaitu dapat dikemas atau dibentuk secara lebih menarik. Itu dia 4 manfaat dari BSO atau bentuk sediaan obat. Selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa jenis dari bentuk sediaan obat yang biasa digunakan. Nah, bentuk yang pertama adalah puyer. Nah, puyer sendiri terbagi menjadi 3, ada serbuk, pulvis, dan ada pulveres. Serbuk adalah campuran kering bahan obat yang dihaluskan. Nah, sedangkan untuk pulvis sendiri adalah serbuk yang pemakaiannya tidak terbagi. Jadi contohnya itu seperti bedak tabur. Nah, sedangkan pulveres sendiri adalah serbuk yang dibagi dalam bobot yang sama yang biasanya digunakan untuk 1 kali minum. Nah, contohnya itu seperti obat-obat yang biasa diberikan untuk anak ataupun bayi. Biasanya itu dihaluskan, kemudian dibagi dalam bobot yang sama dan dibungkus menggunakan kemasan. Nah, selanjutnya adalah sediaan tablet. Tablet adalah bentuk sediaan padat yang kompak yang biasanya dibuat dengan cara dikempa atau dicetak. Nah, di sini tablet sendiri dia berbentuk pipih dan dimana permukaannya itu biasanya rata ataupun cembung. Nah, dimana di dalam tablet ini biasanya mengandung 1 atau lebih bahan obat dengan adanya bahan tambahan ataupun tidak. Nah, di sini tablet sendiri terbagi menjadi beberapa jenis. Nah, jenis tablet yang pertama adalah tablet hisap, di mana tablet ini biasanya dia akan melarut di mulut. Nah, biasanya juga tablet hisap ini dia terbuat dari bahan yang memiliki aroma yang baik dan juga rasa yang lebih manis. Nah, tablet yang selanjutnya yaitu adalah tablet sublingual. Nah, untuk tablet sublingual sendiri adalah jenis tablet yang dimana ketika dia digunakan itu akan disimpan di bawah lidah. Nah, jadi ini bertujuan untuk zat aktif yang terdapat di dalam tablet itu akan terserap langsung melalui mukosa mulut. Selanjutnya adalah tablet kunyah. Nah, dalam penggunaannya tentunya tablet ini sebelum ditelan itu harus dikunyah terlebih dahulu. Nah, selanjutnya adalah tablet effervescer, di mana tablet effervescer ini selain mengandung yang namanya zat aktif, dia juga mengandung yang namanya asam dan natrium bikarbonat. Nah, ketika dia dilarutkan dalam air itu akan menghasilkan yang namanya karbon dioksida. Makanya biasa tablet ini ketika kita larutkan dalam air itu akan berbusa. Nah, itu adalah karbon dioksida yang dihasilkan dari adanya kandungan asam dan juga adanya natrium bikarbonat di dalam tablet effervescer. Nah, selanjutnya adalah tablet salut gula atau TSG. Nah, tablet ini memiliki sifat yang lebih stabil dibandingkan dengan tablet jenis biasanya. Nah, tablet salut gula ini juga dia lebih lambat untuk diabsorpsi. Nah, selanjutnya adalah tablet salut film. Nah, tablet salut film ini dia disalut dengan menggunakan derivat selulosa. Nah, dimana biasanya untuk tablet jenis ini itu baik untuk obat-obat yang memiliki bau atau rasa yang tidak mengenakan. Jadi dia sama dengan tablet salut gula atau TSG. Kurang lebih untuk sediaan yang akan disalut itu dia biasanya zat aktif atau bahan aktif yang di dalamnya itu memiliki bau atau rasa yang tidak mengenakan. Makanya tabletnya itu disalut.
Nah, selanjutnya adalah tablet salut enterik, di mana untuk tablet salut enterik ini digunakan untuk menunda pelepasan obat hingga obat ini melewati lambung. Jadi untuk obat tablet salut enterik ini dia ditujukan pelepasan obatnya itu terjadi di bagian usus. Nah, biasanya juga tablet salut enterik ini digunakan untuk obat-obat yang dapat mengiritasi lambung atau obat-obat yang dimana dia bisa rusak zat aktifnya ketika kontak dengan cairan lambung, makanya dia dilindungi dengan disalut enterik. Nah, oke, jadi itu dia beberapa jenis-jenis tablet. Nah, selanjutnya bentuk sediaan obat yang sering digunakan itu adalah kapsul. Jadi kapsul sendiri adalah bentuk sediaan obat yang dimana bahan aktifnya itu dapat berupa padatan ataupun setengah padat, baik itu mengandung bahan tambahan atau bahan campuran ataupun tidak. Nah, selain itu yang bisa kita lihat dari kapsul sendiri itu identik dengan yang namanya cangkang. Jadi biasanya bahan obat yang terdapat dalam kapsul itu akan dibungkus oleh cangkang, di mana cangkangnya tersebut biasanya terbuat dari gelatin. Nah, cangkangnya ini dapat larut dan juga dapat dipisahkan dari isinya. Nah, kapsul sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada kapsul keras dan juga ada kapsul lunak. Nah, untuk kapsul lunak atau soft kapsul itu biasanya dia berisi zat aktif yang berupa minyak atau larutan yang bercampur dengan minyak. Dia untuk zat aktif atau bahan yang lunak. Nah, sedangkan untuk kapsul keras atau hard kapsul ini biasanya berisi bahan aktif yang kering. Nah, biasanya itu serbuk. Oke, jadi bentuk sediaan berikutnya yaitu adalah sirup dan suspensi. Nah, sirup adalah bentuk sediaan cair yang dimana dia mengandung sukrosa sekitar 64-66%. Ini sirup sendiri dibuat dengan adanya beberapa bahan tambahan. Contohnya adalah pemanis dan juga pengental. Nah, di sini sirup termasuk dari bagian suspensi oral. Nah, di sini sirup juga ada yang namanya sirup kering. Jadi sirup kering adalah suatu bentuk sediaan obat yang dimana dia berbentuk padat, biasanya berupa serbuk atau granul yang mengandung bahan obat, mengandung pewarna, pemanis, perasa, stabilitas dan juga bahan-bahan lainnya. Nah, di sini untuk sirup kering sendiri dalam proses mengkonsumsinya atau sebelum kita mengkonsumsinya itu harus dilarutkan terlebih dahulu. Nah, biasanya untuk sediaan sirup kering ini dia itu untuk zat aktif yang dimana dia tidak stabil dalam bentuk cairan. Nah, sehingga ketika dia dalam penyimpanan yang lama dia harus dibuat dalam bentuk serbuk, karena ketika dia dibuat dalam bentuk cairan itu akan mengurangi stabilitas dari zat aktif yang terdapat dalam sirupnya, makanya dibuat dalam bentuk sirup kering. Nah, oke, selanjutnya adalah suspensi. Suspensi adalah salah satu bentuk sediaan obat yang dimana dia mengandung bahan padat yang tidak larut tetapi terdispersi secara merata. Nah, jadi pada umumnya untuk suspensi sendiri itu dalam penggunaannya untuk memperoleh stabilitas pada umumnya itu dikocok terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Nah, itu dia beberapa bentuk sediaan obat yang umum digunakan. Tapi ada beberapa jenis bentuk sediaan obat lainnya yang biasa juga digunakan. Nah, di sini ada namanya gargarisma. Nah, gargarisma adalah obat yang dikumur sampai tenggorokan, tidak untuk ditelan. Nah, contoh dari gargarisma ini seperti Listerine. Nah, itu adalah salah satu contoh dari gargarisma. Nah, selanjutnya bentuk sediaan lain yang biasa digunakan itu ada yang namanya gutai. Nah, gutai sendiri adalah bentuk sediaan obat yang dimana dia digunakan dengan cara diteteskan. Nah, gutai ini ada beberapa, ada tetes mata, tetes telinga, tetes hidung, dan juga ada tetes oral. Nah, bentuk sediaan lainnya yang sering digunakan yaitu adalah supositoria. Nah, supositoria sendiri saya rasa yang sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman. Nah, jadi supositoria adalah bentuk sediaan obat dalam bentuk padat yang dimana dia mengandung bahan obat. Dengan cara penggunaannya itu dia dimasukkan ke dalam rongga tubuh. Supositoria yang dimasukkan ke dalam rektum itu disebut dengan supositoria rektal. Sedangkan supositoria yang dimasukkan ke dalam vagina itu disebut dengan supositoria ovula. Nah,
sediaan selanjutnya yaitu adalah sediaan injeksi. Nah, di mana sediaan injeksi ini adalah satu sediaan steril yang berupa larutan, suspensi atau serbuk yang dilarutkan terlebih dahulu atau dibuat suspensi terlebih dahulu sebelum diberikan secara parenteral. Nah, sediaan selanjutnya adalah lotion, di mana lotion ini adalah salah satu bentuk sediaan yang diuntukkan pada pemakaian luar atau pemakaian topikal. Nah, sediaan selanjutnya yaitu adalah salep. Jadi salep adalah sediaan setengah padat yang dimana mengandung obat yang ditujukan untuk pemakaian luar atau topikal. Nah, salep sendiri biasanya dia menggunakan Vaseline album ataupun Vaseline flavum, dan juga biasanya dia menggunakan Adepslanae ataupun lanolin. Nah, sediaan selanjutnya adalah sediaan krim. Nah, sediaan krim ini adalah salah satu sediaan yang dimana dia mengandung banyak air. Nah, krim sendiri biasanya terbuat dari yang namanya emulsi. Nah, emulsi sendiri ini terdiri dari dua tipe, ada tipe air dalam minyak ataupun minyak dalam air. Nah, selanjutnya adalah bentuk sediaan gel. Jadi gel sendiri adalah salah satu bentuk sediaan yang dimana dia tidak mengandung begitu banyak air. Nah, dia agak lengket dan dia akan mencair ketika dia kontak dengan kulit. Nah, dia akan membentuk seperti lapisan di kulit. Nah, di sini gel sendiri dia tidak berminyak. Nah, selanjutnya adalah bentuk sediaan obat transdermal. Nah, untuk bentuk sediaan obat transdermal sendiri, ini biasanya dia diaplikasikan di bagian kulit. Nah, di mana melalui kulit dia akan masuk ke lapisan-lapisan kulit terbawah dan akhirnya akan sampai ke sirkulasi sistemik dan memberikan efek sesuai dengan yang diinginkan. Nah, bentuk sediaan selanjutnya adalah inhaler. Nah, jadi inhaler adalah bentuk sediaan yang diberikan melalui nasal ataupun mulut. Nah, ini biasanya digunakan untuk bagian bronkus atau untuk bagian paru-paru. Nah, oke guys, jadi itu dia beberapa bentuk sediaan obat yang sering digunakan khususnya di Indonesia. Nah, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, komen, dan share video ini biar informasi ini nggak berhenti di kalian aja. Jadi makin banyak yang tahu tentang informasi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada beberapa kesalahan dan kekurangan. Jika kalian ingin bertanya, silahkan langsung aja komen di kolom komentar. Insya Allah, jika saya tahu jawabannya, saya akan menjawabnya langsung di kolom komentar atau saya akan menjawabnya melalui video. Nah, selain itu untuk kalian yang pengen request saya mau buat video apa lagi berikutnya, silahkan langsung aja tulis di kolom komentar. Nah, oke, sampai di sini dulu. Syukran and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.